Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Tunduk patuh kami padamu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Allah datang kami padamu, Allah datang kami padamu, mari taat tanpa sekutu, segala puji hanya bagimu, langit dan bumi kerajaanmu, segala nikmat hanya darimu. Tunduk patuh kami padamu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Allah datang kami padamu, murni taat tanpa sekutu, segala puji hanya bagimu, langit dan bumi kerajaanmu, segala nikmat hanya darimu. Tunduk patuh kami padamu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Allah datang kami padamu, murni taat tanpa sekutu, segala puji hanya bagimu, langit dan bumi kerajaanmu, segala nikmat hanya darimu. Tunduk patuh kami padamu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayah bunda, bapak ibu, kakak adik semua, di depan kita adalah sebuah gunung cahaya, gunung tempat di mana diturunkannya Al-Quran, disebut sebagai Jabal Nur, gunung cahaya, karena di dalamnya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke tempat itu. Itulah Gua Hira, tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima firman pertama ketika Nabi resah, galau, gundah gulana tentang keadaan kaumnya. Beliau naik ke atas Gua Hira, menyepi, bertahan selama 3,5 tahun lamanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Jibril tepat di tanggal 17 Ramadan, di saat Nabi berumur 40 tahun. Lalu kemudian Jibril memeluk Nabi. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, baca ya Muhammad, aku tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Ma ana biqari, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad.
Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Inilah dia Bapak Ibu sebelah kanan kita. Di sanalah tempat turunnya firman pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah dia Bapak Ibu, Gua Hira, sebuah tempat yang amat mulia, bentuknya seperti punuk unta. Di ujung sana ada sebuah gua kecil, tempat Nabi menerima firman pertama. Kita ucapkan salam kepada malaikat yang menanti dan menunggu Jabal Nur. Assalamualaikum ya ahlal Jabal Nur. Jabal Nur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlan. Ya ahlan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Ibu, ya, inilah ya, tempat di mana Nabi bertahan selama 3,5 tahun. Kalau naik ke atas lebih kurang ada waktu 3 jam untuk naik ke atas. Bapak Ibu lihat, mungkin ada orang-orang yang sedang mendaki di sana. Ada ya? Kecil sekali di sana. Ada Kak? Ada di sana tuh ya. Saya tangkap ini layarnya. Masya Allah ya, luar biasa. Nabi kita naik ke atas ya, naik ke atas sana untuk merenung tentang keadaan kaumnya, dan kemudian akhirnya Allah berikan hadiah berupa turunnya Al-Quranul Karim ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini turun kepada gunung, maka niscaya gunung itu akan musnah. Tapi Al-Quran ini turun kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun kepada manusia. Maka ya, turunnya Al-Quran ini untuk menjadi petunjuk kepada kita semua. Saat itu Nabi kita menggigil, lari terbirit-birit takut karena kejadian itu, tidak mengerti kalau itu adalah Jibril alaihi salam. Lalu kemudian ketemu dengan istrinya, "Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku ya Khadijah." Lalu kemudian Nabi diselimuti dan pingsan. Kemudian Nabi bangun. Lalu kemudian akhirnya ya, Nabi kembali menggigil, "Zammiluni, zammiluni." Diselimuti lagi oleh Khadijah sampai 3 kali. Lalu kemudian Nabi berkata, "Sungguh aku baru saja bertemu dengan seorang yang sangat besar, yang aku tidak tahu ya, apakah aku mendapatkan azab atau aku mendapatkan rahmat." Lalu kemudian dibawalah Nabi Muhammad SAW kepada paman dari Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta pada saat itu, dan kemudian pendeta yang sudah buta. Dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, ini adalah Jibril yang datang, malaikat yang sama yang datang kepada Musa untuk menurunkan wahyu. Seandainya aku masih hidup di saat engkau diusir dari kaummu, seandainya aku masih hidup pada saat engkau memperjuangkan ya agamamu, maka sungguh aku akan menjadi pengikutmu. Masya Allah Bapak Ibu, mulailah pada saat itu turun satu persatu, perlahan-lahan turun ayat Al-Quran. Disinilah tempatnya. Titik itulah yang tadi kita lihat, turunnya Al-Quran, dan kemudian akhirnya sampai sekarang 1443 Hijriah, 1444 Hijriah. Selama 1400 tahun itu tidak ada satu huruf pun yang berubah. Mukjizat. Betapa banyaknya mukjizat dari dalam Al-Quran, yang sampai sekarang mukjizat itu masih hidup, ruh itu masih hidup. Wa kadzalika auhayna ilaika ruh min amrina. Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu yang hidup ya, berada dari sisi kami. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan mata kita yang sudah melihat Gua Hira menjadi orang-orang yang matanya insya Allah lezat dalam membaca Al-Quran. Amin. Amin. Amin.
Mudah-mudahan mata kita yang sudah melihat perjuangan Nabi, mudah-mudahan kita mau belajar Al-Quran lebih baik lagi. Kesinilah kita bertekad, ya Allah, jangan hanya sekedar kami datang, ya, datang ke tempat ini hanya dapat lelahnya. Mohon ya Allah, datang tempat kami datang ke tempatmu ini ya Allah, membawa hadiah Al-Quran yang masuk dalam hati kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu manusia yang mulia yang berperan dalam tahanusnya Nabi, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau itu membawakan makanan, Bapak Ibu ya. Kalau kita ya, kalau istri-istri di sini ya ditinggal sama suaminya 3,5 tahun nggak dikasih nafkah, kira-kira marah apa ngomel, Bapak Ibu? Ibu-ibu. Ngomel. Marah, kecewa, ngomel, dumel, atau bahagia, Bapak Ibu? Ya, 3,5 tahun Bang Tayyib nggak pulang-pulang ya, 3 lebaran nggak datang-datang. Tapi Khadijah radhiyallahu anha ya, binti Khuwailid ya, menghantarkan makanan kepada Nabi. Setiap hari ya, setiap beberapa hari Khadijah ke atas ya, memberikan makanan. Tadi tuh Bapak Ibu nanjak seperti itu sendirian Khadijah ya, nanya Nabi udah selesai tahanusnya belum ya, aku masih mau di sini. Baik ya Nabi, nanti aku datang lagi kasih makanan. Begitu terus insyaallah. Mudah-mudahan yang ada di sini ya, ibu-ibu yang ada di sini menjadi Khadijah baru. Amin. Khadijah di abad modern. Amin. Khadijah yang mencintai suaminya. Amin. Khadijah baru ya, yang di abad ini yang sangat mendukung suaminya. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ketika ya, Nabi matanya basah berlinang air mata. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai ya suamiku, wahai Nabi, apakah engkau masih memikirkan dia? Maksudnya dia ini adalah Khadijah. Bukankah dia adalah wanita tua ya, yang sudah meninggal dunia? Nabi marah, Masya Allah. Nabi marah pada Aisyah. Sungguh dia adalah wanita yang mendukungku pada saat tidak ada satupun orang yang mendukung. Dia adalah seorang wanita yang mengorbankan seluruh yang dia miliki untuk perjuanganku ya. Sungguh ya, kecintaan Nabi kepada Khadijah melebihi segalanya. Karena pada saat itu juga Khadijah pernah berkata, wahai Nabi, seandainya hartaku sudah habis aku berikan kepada jalan Allah, dan kemudian aku meninggal dunia, dan nanti tersisa tulang belulangku, dan tulang belulang itu siap untuk dijual, maka juallah ya Nabi, juallah ya Nabi untuk mendukung perjuanganmu. Masya Allah ya, itulah Khadijah ya. Khadijah radhiyallahu anha yang makamnya ada di depan, di sebelah kanan, namanya Jannatul Ma'la. Bapak Ibu, kita ucapkan salam kepada Khadijah. Di sebelah kanan Bapak Ibu ada pagar-pagar warna hijau, di sebelah sana ya, ada pagar warna hijau, mana itu ya? Ya, pokoknya tempatnya di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Khadijah al-Kubra. Ya Khadijah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Khadijah al-Kubra. Ya Ummul Mu'minin. Ya Ummul Mu'minin. Wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Bapak Ibu, sekarang sudah masuk waktu zuhur ya. Nanti kita akan sholat di kamar masing-masing ya, di kamar masing-masing ya. Tapi kalau seandainya, saya melihat di lift itu ada masjid ya. Iya, ada simbol. Udah ada yang kesana belum? Belum. Belum ya. Mungkin tempat kecil kali ya di situ ya. Cuma memang nggak gampang untuk janjiannya ya. Tapi nanti kita coba lihat nanti. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini ya, insya Allah masuk surga semua. Amin. Bertemu dengan Khadijah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana caranya ketemu Khadijah? Gampang. Ya, gampang. Paling gampang masuk surga itu untuk wanita. Paling gampang. Ya, paling gampang. Ya.
Caranya adalah tiap hari tanya sama suami, wahai suamiku, apakah engkau ridho denganku? Ya. Kalau kata suaminya enggak ridho, jangan tidur ya. Sebelum suami Ridho. itu caranya Khadijah. Khadijah selalu bertanya pada Nabi, wahai Nabi, bagaimana kondisimu hari ini? Apakah engkau ridho padaku? Ya. Nah, Nabi selalu jawab ridho ya. Nah itu Nabi ya. Cuma kan suami kita beda ya. Suami kita nggak seperti seperti Nabi yang kadang banyak bete-nya ya. Kadang-kadang juga ada satu saat di mana seorang wanita ya itu mendukung keuangan keluarga. Maka jadikan Khadijah sebagai salah satu contohnya. Khadijah ini adalah seorang investor ulung. Beliau merupakan orang yang bangsawan, punya banyak uang, lalu kemudian diinvestasikan ke banyak tempat. Salah satu yang paling untung adalah menginvestasikan uang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kaya investasi dengan orang yang jujur, ya, itu kombinasi sangat luar biasa dahsyat. Tapi sejak perjuangan Nabi, harta Khadijah perlahan-perlahan habis. Untuk mendukung siapa? Suami. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, suami saya itu ya, saya yang dukung nafkahnya, hati-hati ya, hati-hati. Lebih baik ngomongnya begini, Ustaz, saya mengikuti Khadijah, Ustaz, uang saya habis sama suami. Itu boleh ya. Itu boleh, uang saya habis sama suami, tapi mudah-mudahan saya dikumpulkan ya, dekat dengan Khadijah radhiyallahu anha ya. Masya Allah. Sayang kalau seandainya uang sudah habis malah masuk neraka ya. Uang sudah habis ya. Itu suami saya cuma main game aja tiap hari, nonton bola tiap malam ya, pagi-pagi ya, bangunnya siang ya, dan sore-sore main gaple sama temen ya. Waduh, saya yang cari nafkah untuk keluarga, Ustaz, lebih baik saya cerai. Sudah habis uang, neraka didapat. Lalu bagaimana caranya supaya uang habis tapi kemudian diganti dengan barokah, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan dapat surga? Bilang sama Allah, ya Allah, inilah fase kehidupan Khadijah. Inilah fase kehidupan di mana aku mendukung suamiku. Akan ada satu masa di mana suamiku akan menjadi manusia mulia sebagaimana Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3,5 tahun Bapak Ibu menghidupi anak 6 ya, nggak dikasih nafkah. Kalau kita cerai saja sudah ya, cerai, cerai, cerai. Nah itu kalimat yang paling mudah diucapkan oleh seorang wanita. Seandainya tongkat cerai itu ada di tangannya wanita, maka tidak ada seorang wanita pun yang punya suami lagi ya. Karena dikit-dikit cerai. Alhamdulillah tongkat cerai itu ada di tangannya suami yang pakai rasio daripada perasaan ya. Tapi kalau cuma pakai rasio, nggak pakai perasaan, anak nggak bisa tumbuh ya. Anak tumbuh ini dengan rasa cinta. Maka laki dan perempuan ini adalah kombinasi yang harus kita syukuri ya. Bismillah ya. Siapa di sini ibu-ibu yang siap jadi Khadijah? Saya. Nah, insya Allah. Siapa di sini yang mau satu kamar sama Khadijah di surga? Saya. Bisa satu kamar nanti ya sama Khadijah di surga. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, inilah akhir dari tur kita hari ini ya. Saya Nasrullah undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu semua ya. Sampai jumpa dalam waktu dan gelombang yang sama. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Bentar lagi kita akan sampai di hotel kita ya. Nanti Bapak Ibu semua, kita utamakan umrohnya ya. Kita akan utamakan umroh ya, karena kita sedang berihram seperti ini. Mohon dijaga semuanya. Jadi nanti ya pada saat kita datang ke ke Masjidil Haram ya. Ini sekarang lagi qomat kayaknya. Ada yang tanya, Ustadz bisa nggak kita sholatnya di dalam kamar karena suaranya imam itu terdengar? Ya, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena jarak orang yang sholat itu nggak nyampe sini. Nanti kalau Ramadan bisa, kalau Ramadan. Ya, tapi kalau sekarang nggak bisa. Ya, karena sampai sini. Ya, ini jamaah sampai sini. Ya. Oh, jamaah itu udah sampai sana-sana. Ya.
Baik Bapak Ibu semua ya, jadi nanti yang mau menikmati Ka'bah ya, tawaf sempurna, tawaf sah dulu tawafnya. Ini bisa nih di sini. Ya, berarti sampai jamaah di sini. Saya baru lihat itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tawafnya sah 7 putaran ya. Setelah 7 putaran itu Bapak Ibu istirahat aja, baca doa depan multazam, sholat di belakang makam Ibrahim, sholat di Hijr Ismail, tambahin lagi gitu ya dengan pegang Ka'bah gitu ya. Mau gosok, hati-hati cuma wangi ya, hati-hati wanginya, cuma pegang aja sebentar boleh ya. Terus kemudian cuma untuk cium Hajar Aswad nggak bisa ya. Mungkin ya kalau mau cium sih boleh juga, cuma nanti mungkin waktunya panjang ya. Panjang. Nah, jadi Bapak Ibu semua, setelah itu ya, mungkin perkiraan saya maghrib, Bapak Ibu ikut sholat maghrib bersama dengan Imam Masjidil Haram. Lalu kemudian setelah itu ya sa'i sampai isya. Nah, itu enak, itu udah pulang, lapar, langsung makan, tidur ya. Nah, demikian. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya ya. Kumpul jam berapa? Kumpulnya nanti ya, saya akan koordinasi dulu sama ini. Tolong dipantau di grup ya, pantau di grup. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita sama-sama akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.